Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Raffiansyah dengan NIM 0503231029. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah dasar-dasar perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang uang. Saya bercerita sedikit tentang sejarah uang sehingga digunakan secara masif pada masa modern ini. Jadi pada awalnya manusia itu menggunakan sistem barter, menggunakan sistem logam mulia, yaitu emas dan perak. Karena emas dan perak memiliki nilai yang cukup stabil. Pada awalnya emas dan perak dicetak hingga berbentuk koin. Dan kemudian kertas yang kita gunakan sekarang sebagai uang itu awalnya digunakan untuk bukti kepemilikan dari logam mulia tersebut. Dan kemudian uang berkembang hingga sekarang uang telah menjadi uang elektronik, yaitu seperti yang kita ketahui, kripto, bitcoin, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang bergerak, yang berkecimpung di dalam sektor keuangan, yaitu menjadi perantara dari orang yang kelebihan dana kepada orang yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan yang kedua adalah lembaga non-bank. Kalau lembaga bank adalah yang berfungsi sebagai penyalur dari orang yang kelebihan dana kepada orang yang membutuhkan dana. Dan kemudian lembaga non-bank seperti contohnya lembaga asuransi, lembaga pegadaian, atau leasing. Berikutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Baru-baru ini Indonesia membuat kebijakan kepada pelaku ekspor sumber daya alam ke luar negeri untuk menahan seluruh hasil sumber daya alam yang ingin diekspor selama 1 tahun di dalam negeri. Pada Desember yang lalu, Indonesia memiliki cadangan devisa sebesar 155,7 miliar dolar. Kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia, yaitu sebesar 90 miliar dolar. Karena sebelumnya pelaku-pelaku ekspor sumber daya alam ke luar negeri ini hanya menahan 30% barang ekspornya selama 3 bulan saja. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat-sangat ingin memajukan ekonomi Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.